Saudara, tingginya harga tiket yang ditawarkan penerbangan domestik membuat sejumlah warga memilih untuk bepergian dengan transit di Kuala Lumpur. Lonjakan masyarakat pun untuk mengurus paspor seketika melonjak. Kantor imigrasi Banda Aceh juga terpantau ramai dengan banyaknya masyarakat Aceh yang memilih terbang via Banda Aceh Kuala Lumpur untuk menuju Jakarta. Hal ini dilakukan karena harga tiket jauh lebih murah melewati penerbangan ke Kuala Lumpur terlebih dahulu. Dan sejak kapan keramaian pembuatan paspor mulai dirasakan? Kemudian apa sajakah kendala yang dialami pihak imigrasi selama meningkatnya pembuatan paspor ini? Berikut kita ikuti Haba Getanyo selengkapnya. Saudara, bersama saya di studio TVRI Aceh telah hadir salah seorang narasumber, Bapak Irawan selaku PLT Kepala Kantor Imigrasi 1 TPI Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak, terima kasih sudah hadir di studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mengenai pemerintah kenaikan harga tiket gini Bapak ya. Okay. Pemerintah dan INACA atau Indonesian National Air Carriers Association itu telah mengumumkan untuk menurunkan harga tiket gitu Bapak. Apakah sejauh ini di kantor imigrasi masih cukup ramai dikunjungi masyarakat Aceh untuk pembuatan paspor? Sampai saat ini memang banyak pemohon di kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh. Cuman untuk sehubungan dengan kenaikan tiket tersebut tidak terlalu signifikan kenaikan permohonan paspor, kurang lebih sekitar 2 atau sampai 30% saja. Baik Bapak, dari data yang sudah Bapak kembangkan di kantor imigrasi Bapak sendiri, apakah ada data yang signifikan dari Januari ini, awal Januari? Oke, saya bisa didata di sini. Selama bulan Desember saja, dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember, total selama 1 bulan pembuatan paspor itu 3.320 selama 1 bulan di bulan Desember tahun 2018. Okay. Kemudian di tahun 2019 ini dari 1 Januari sampai dengan 13 Januari totalnya sudah 2020. Jadi di sini ada peningkatan yang hanya 12 hari. 12 hari ya. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Kendala ini tentunya karena sudah mulainya permohonan untuk jemaah haji gitu Mas Fahri. Baik, berarti bukan hanya saja untuk karena harga tiket yang saat ini sedang melonjak ya Bapak ya? Betul Mas Fahri, betul. Baik, benar Bapak. Dan berarti dalam 1 hari itu dapat diperkirakan nggak kira-kira yang mengantri untuk pembuatan paspor itu berapa orang, yang khususnya mereka untuk transit, sengaja buat paspor untuk transit ke Kuala Lumpur menuju Jakarta? Baik. Memang dalam 1 hari, selama apalagi menjelang Desember kemarin liburan Natal, itu peningkatan permohonan paspor memang sangat cukup banyak karena dengan alasan mereka wisata liburan. Tapi semenjak ada kenaikan tiket ini memang tidak terlalu signifikan. Masalahnya juga kan anak sekolah sudah masuk kembali. Hanya peningkatan dalam 1 hari, 2 hari yang lalu menurut data itu permohonan untuk transit ke KL berjumlah 14 orang. 14 orang. Menurut data yang kami miliki. Kemudian pada hari kemarin itu berjumlah 17 orang. Jadi kalau hari ini belum bisa kita data karena masih sedang berlangsung Mas Fajri. Demikian. Baik Bapak. Berarti pada saat melakukan pembuatan paspor, apakah pihak imigrasi sendiri ada mengalami kendala tentunya dalam pembuatan paspor ini dengan meningkatnya peminat masyarakat untuk membuat paspor? Baik. Begini Mas Farji, memang kita dalam hal kendala kalau kita biarkan pemohon kita terima terus tentunya akan lebih banyak lagi Mas Farji. Tentunya kita batasi pemohon untuk yang walk-in datang itu juga kita batasi, kemudian yang melalui internet juga kita batasi. Karena kalau kita tidak batasi, waduh sampai jam berapa kita bekerja gitu Mas Farji. Iya Pak. Gitu, baik. Jadi selain walk-in, berarti kita juga sudah mempunyai aplikasi online tersendiri tentunya. Betul, untuk keimigrasian gitu ya. Apakah saat ini sudah masyarakat Aceh khususnya sudah mengerti tentang bagaimana penggunaan aplikasi online tersebut atau masih sangat minim?
Mengenai pendaftaran online itu yang disebut APAPO, itu sudah masyarakat sudah mulai mendaftar melalui online. Cuman dalam hal ini yaitu tadi kita batasi. Kalau tidak dibatasi itu sampai mencapai hampir 150, karena sekarang aja kita batasi sampai kuotanya hanya 90 gitu Mas Fajri. Berarti dalam sehari itu hanya 90 paspor yang untuk online Mas yang Fajri. untuk online ya Bapak ya. Kalau untuk yang walk-in sendiri apakah ada dibatasi atau Betul, yang walk-in juga itu kalau kita ikuti dan kita buka terus itu sampai mungkin sampai sore sampai ini masih mereka ikut mendaftar, Mas, ya. terus ya Bapak ya. Jadi kita batasi karena online dengan walk-in itu kalau kita gabung jadi jumlahnya sangat banyak, mencapai sampai 200, 150 sampai 200 satu hari gitu Mas Fajar. Baik, kemudian Bapak kan ini juga ada pertanyaan sedikit yang mengenai paspor, pembuatan paspor selama ini transit untuk ke Jakarta melalui Kuala Lumpur. Kemudian apakah ada masyarakat Aceh yang sengaja membuat paspor untuk pemilihan bekerja di luar negeri? Kemudian apakah syarat-syaratnya ataupun bagaimana proses itu berlangsung? Karena sampai saat ini banyak sekali yang mempertanyakan itu ya Bapak. Ya, baik. Kalau soal untuk mereka bekerja di luar negeri, tentunya ada prosedur melalui Disnaker, PJTKI, ada yang pengurusnya. Jadi kalau mereka perorangan, kita tidak akan izinkan gitu. Baik. Harus ada rekomendasinya dulu. Berarti tidak bisa untuk perorangan. Tidak bisa, iya. Baik Bapak, apakah pembuatan paspor ini seluruh syarat dan kelengkapan administrasinya sama dengan pembuatan paspor biasa atau keistimewaan tersendiri, mengingat ini permohonan cukup ramai untuk masalah meningkatnya harga tiket ini Bapak? Ya. Untuk pembuatan paspor, tentunya apapun yang namanya pembuatan paspor itu akan tetap sama dengan pembuatan paspor seperti biasa Mas Fajri. Jadi tidak ada perbedaan. Cuman pelayanan yang kita bedakan ini hanya untuk orang sakit, lansia, kemudian anak-anak kita buatkan suatu booth kalau di sana tempat pemeriksaan itu tersendiri. Itu spesial untuk itu. Nah, kemudian yang kedua kita juga ada program jemput bola. Seperti orang sakit yang memang dibuktikan dengan surat dokter dan orang itu tidak bisa untuk dibawa atau berjalan. Itu kita akan menjemput bola ke rumah sakit atau ke kediaman yang bersangkutan. Begitu Mas Fajri. Baik Bapak. Kemudian tadi Bapak sedikit ada menyinggung masalah paspor yang melonjak adalah kegiatan haji Bapak tentunya ya. Betul. Apakah paspor untuk pembuatan haji sendiri, paspor untuk haji itu ada kriteria khusus yang harus dilengkapi? Betul. Kalau untuk haji memang ada kriteria khusus, itu harus ada izin dari Kementerian Agama. Jadi kalau tidak ada untuk Kementerian Agama kita tidak layani karena tujuannya haji gitu. Kecuali kalau yang memang sudah punya paspor kemudian dia daftar haji berarti dia sudah tidak ada masalah lagi dengan kita gitu. Baik Bapak. Kemudian tadi Bapak sedikit menyinggung soal yang berobat ke luar negeri gitu Bapak ya. Apakah masih ada tren sekarang maksudnya yang untuk orang sengaja mengambil paspor yang agak sedikit lama dari jangka waktu tinggal kemudian untuk berobat dengan alasan berobat ke luar negeri? Kalau untuk berobat memang di kita itu memang banyak orang yang untuk berobat. Untuk berobat memang tidak ada syaratan lain, ketentuan lain untuk berobat tidak ada. Mereka bikin paspor, yang penting pada saat interview dia memang mau berobat, kenapa harus tidak kita kasih? Harus kita kasih karena orang tujuannya untuk berobat di mana ya silahkan gitu Mas Fajri. Baik Bapak, kemudian sedikit nih lagi Bapak ya. Himbauan Bapak juga harapan kepada pemerintah ini Bapak. Bagaimana terkait dengan warga yang terbang melalui Banda Aceh via Kuala Lumpur transit kemudian ke Jakarta Bapak. Apakah ada masukan kepada pemerintah khususnya? Iya, untuk saya sebetulnya ya kita kasihan ya rakyat yang tidak mampu, terutama para pekerja-pekerja. Kalau memang tiket itu mahal kasihan karena pengguna pesawat itu kan tidak. Tentunya orang-orang yang berada, tentu ada juga yang tidak berada, tidak memiliki cukup dana untuk bepergian. Apalagi yang mereka bekerja di Aceh, kemudian mau pulang ke daerah lain, ke Jawa atau kemana. Sementara dia menabung uang cukup lama dengan pulang, dengan perhitungan, wah ini tidak cukup. Jadi memakan biaya yang cukup banyak. Akhirnya harusnya pulang 2 bulan atau 3 bulan sekali, jadi tidak bisa gitu Mas Fajri. Baik Bapak, kemudian apakah ada
pesan ataupun yang ingin disampaikan kepada masyarakat Aceh khususnya yang sekarang ini masih ramai Pak ya mengunjungi kantor imigrasi untuk membuat paspor tersebut Bapak? Ya kalau bagi masyarakat berhati-hatilah dalam hal ini, lengkapi persyaratan. Apabila mau bertanya masalah persyaratan, tanyalah dengan petugas, jangan melalui orang lain agar penjelasan itu jelas. Karena selama ini mungkin orang-orang bertanya sama orang yang tidak jelas. Jadi semuanya persyaratan jadi dibikin tidak jelas. Kalau dipertanyakan dengan petugas, tentunya persyaratan itu akan jelas gitu Mas. Baik Bapak, sedikit satu tadi terakhir. Okay. Apakah ada permasalahan ataupun pada saat pembuatan paspor yang melalui calo-calo sendiri Bapak? Apakah sudah ada kasus di Banda Aceh mengenai hal tersebut? Kalau di Banda Aceh tidak ada calo-calo, kita udah berantas dan kemudian kita tidak akan ke situ, sudah ada nomor antrian, sudah ada petugas kita mengambil nomor antrian, kemudian melalui online kita daftarkan online setelah dia daftar di online kan bisa nanti dia bisa memilih kapan waktunya dia mau datang. Kalau yang online, tapi kalau yang walk-in, dia situ harus mengambil nomor antrian dulu, gitu. Jadi calo sudah tidak ada di kita, begitu Mas Putri. Baik Bapak. Kemudian ada yang ingin lagi disampaikan kepada masyarakat Aceh khususnya untuk pembuatan paspor ataupun persyaratan apa saja yang akan masyarakat Aceh buat untuk pembuatan paspor ini sendiri? Baik untuk terutama pada kalau wanita-wanita muda, hati-hati kalau bapak-bapak, para ibu, bapak-bapak yang punya wanita muda, terutama kita sering mendengar ya namanya trafficking gitu kan, wanita muda. Biasa itu hati-hati, jangan mudah percaya dengan iming-iming. Nah, itu kita akan, apalagi wanita muda, kita dalam interview akan melakukan strike yang cukup kuat karena takut kita mencegah trafficking ini, Mas. Begitu. Baik, Saudara. Sekian, terima kasih kepada Bapak Irwan selaku PLT Kantor Imigrasi Kelas 1 ya. Banda Aceh telah hadir di studio kita dan semoga ke depan akan terus memberikan pelayanan yang terbaik khususnya untuk masyarakat Aceh. Insya Allah. Baik Bapak. Dan Saudara, demikian perbincangan kita mengenai keimigrasian dan kini kita beralih ke berita selanjutnya.